Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safani Dia Zahra dari kelas R3G, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Mari kita simak ke videonya. Yang pertama ada model-model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran ini adalah kerangka konseptual tentang prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar, baik pembelajaran itu sendiri maupun pengajarnya. Model pembelajaran suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk buku-buku, film, komputer, dan lain-lain untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Model-model pembelajaran yang pertama ada model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif ini adalah suatu model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok yang lain dalam suatu kelas. Nah, strategi ini merupakan suatu belajar dengan sejumlah siswa yang sebagai anggota kelompok kecilnya yang tingkat kemampuannya yang berbeda-beda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pembelajaran. Yang kedua ada model pembelajaran komunikatif. Nah, model ini adalah salah satu metode di mana proses pelaksanaan pembelajaran lebih memprioritaskan kreativitas siswa guna mengetahui kemampuan mereka ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Pembelajaran dengan berinteraksi dengan berkomunikasi aktif adalah sebagian dari belajar bahasa. Nah, prinsip dasar pendekatan komunikatif ini ada materi harus terdiri dari bahasa yang sebagai alat komunikasinya. Terus materinya harus lebih menekankan kepada proses belajar mengajar, bukan kepada pokok pembahasannya. Yang terakhir ada materi harus memberikan dorongan kepada siswa untuk berkomunikasi secara wajar. Yang terakhir ada model pembelajaran berbasis masalah. Nah, model ini adalah suatu pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahapan-tahapan metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, selanjutnya ada pengembangan dan pembelajaran kurikulum. Kurikulum sendiri ini adalah merupakan wahana belajar mengajar yang dinamis hingga perlu dinilai dan dikembangkan secara terus-menerus dan berkenaan sesuai dengan pengembangan belajar yang ada di dalam masyarakat. Nah, pengembangan kurikulum ini merupakan sesuatu proses yang menentukan bagaimana pembuatan kurikulum itu akan berjalan. Nah, lalu ada apa saja sih model-modelnya? Nah, model pengembangan kurikulum yang pertama itu ada model administratif. Nah, pendekatan administratif ini bersifat sentralisasi atau pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah. Artinya, pemerintah pusat menyusun dan mempersiapkan desain pembelajaran yang akan diimplementasikan. Di daerah hanya menerima apa yang telah diprogramkan dari pusat untuk dilaksanakan di daerah itu sendiri. Nah, dari sini pun ada keuntungan dan kelebihan tersendirinya seperti itu.
Nah, yang kedua ada pendekatan akar rumput. Nah, pendekatan ini merupakan kebalikan dari administrasi, di mana pengembangan kurikulum dimulai dari inisiatif yang muncul dari guru sebagai tenaga pendidik dan ujung tombak dari lapangan. Kemudian disebarluaskan kepada tingkat yang lebih luas, sehingga pendekatan ini sering juga dinamakan pendekatan pengembangan kurikulum dari bawah ke atas atau bottom up. Yang ketiga ada model trailer. Model trailer ini menitik beratkan pada bagaimana merancang suatu kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan dan misi suatu institusi lembaga pendidikan. Nah, yang keempat ada model berbasis masyarakat. Nah, pendidikan pada dasarnya merupakan upaya mengembangkan manusia yang memiliki karakteristik dan sifat-sifat yang diperlukan baik oleh dirinya sebagai pribadi maupun oleh masyarakatnya. Sebagai konsekuensinya dari pengembangan tersebut, maka kurikulum ini sebagai program pendidikan yang harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum ini pengembangannya dibagi menjadi dua prinsip, ada prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, prinsip umum ini yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada kontinuitas, yang keempat ada efisiensi, yang kelima ada efektivitas. Nah, prinsip khususnya ada prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, ada prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, ada prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, dan ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Selanjutnya ada pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas itu sendiri adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara dan mengembalikannya apabila terjadi gangguan dalam proses belajar dan mengajar. Secara lebih khusus, definisi pertama ini dapat berbunyi pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Lalu bertolak belakang nih dengan definisi yang pertama, yaitu yang didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Nah, pandangan ini berkenaan bahwa tugas guru adalah memaksimalkan perwujudan kebebasan siswa. Dalam hal ini, guru membantu siswa untuk merasa bebas melakukan hal yang dia inginkan atau yang dia lakukan. Tujuan pengelolaan kelas adalah yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif. Yang kedua, menghilangkan hambatan dalam interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, ada menyediakan dan mengatur fasilitas belajar. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan sifat-sifat individunya itu sendiri. Secara umumnya, komponen keterampilan pengelolaan kelas dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif, dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Yang pertama ada keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif. Keterampilan ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pembelajaran serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keterampilan sebagai berikut. Yang pertama ada sikap tanggap.
guru harus bersikap tanggap terhadap segala aktivitas kegiatan dan kegiatan belajar siswa di kelas dengan memandang secara seksama dan menyeluruh kepada sudut dan kepada seluruh siswa secara bergantian. Terus mendekati siswa yang menimbulkan gangguan atau kepada siswa yang menunjukkan aktivitas belajar dengan baik dan tekun di kelas. Lalu memberikan pernyataan positif terhadap kepada perilaku siswa, baik sikap positif serta pernyataan nasihat atau teguran terhadap perilaku siswa yang bersifat negatif. Terus ada memberikan reaksi terhadap gangguan dan acuhan yang dilakukan atau diakibatkan oleh siswa. Selanjutnya ada membagi perhatian. Pengelolaan kelas secara efektif terjadi apabila guru mampu membagi perhatiannya kepada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. Membagi perhatian ini dapat dilakukan dengan cara satu, visual, yaitu dengan pandangan mata atau gerakan tubuh yang lainnya. Terus ada verbal, yaitu dengan kata-kata. Selanjutnya ada pemusatan perhatian kelompok. Jadi guru tuh mengambil inisiatif dan mempertahankan perhatian siswa dan memberitahukan dapat dengan tanda-tanda bahwa ia akan bekerja sama dengan kelompok atau subkelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Materi terakhir yaitu ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini sendiri adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu, apa perbedaan antara evaluasi belajar dan evaluasi pembelajaran? Evaluasi hasil belajar menekankan kepada yang diperolehnya informasi tentang seberapakah pemerolehan siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan. Sedangkan evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis dalam membantu siswa yang mencapai tujuan pengajaran secara optimal. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan evaluasi belajar. Nah, tahapan ini adalah menentukan tujuan, menentukan desain evaluasi, mengembangkan instrumen evaluasi atau mengumpulkan informasi atau data, menganalisis dan interpretasi secara tidak lanjut. Yang pertama ada menentukan tujuan. Menentukan tujuan evaluasi belajar yaitu untuk mengetahui pencapaian penguasaan kompetisi oleh setiap siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang disusun oleh guru. Nah, kompetensi ini harus dikuasai oleh siswa mencakup kognitif, psikomotorik, dan afektif. Yang kedua, menentukan rencana evaluasi. Rencana evaluasi ini adalah berwujud kisi-kisi, yaitu matriks yang menggambarkan keterkaitan antara kemampuan yang menjadi sasaran pembelajaran harus dikuasai oleh siswa dan materi sajian yang dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi serta teknik evaluasi yang digunakan dalam menilai keberhasilan penguasaan kompetensi oleh siswa. Yang ketiga ada penyusunan instrumen. Evaluasi penyusunan instrumen ini adalah hasil belajar untuk memperoleh informasi deskriptif atau informasi judgmental, dapat berwujud tes maupun non-tes. Yang keempat ada pengumpulan data atau informasi. Pengumpulan data atau informasi dalam bentuknya adalah pelaksanaan testing atau penggunaan instrumen evaluasi harus dilaksanakan secara objektif dan terbuka
agar diperoleh informasi yang sahih dan dapat dipercaya sehingga bermanfaat bagi peningkatan mutu pembelajaran. Nah, pengumpulan data atau informasi dilaksanakan pada setiap akhir pelaksanaan pembelajaran untuk materi sajian berkenaan dengan satu kompetisi dasar dengan maksud guru dan siswa memperoleh gambaran menyeluruh dan kebulatan tentang pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Penyampaian ini untuk penguasaan satu kompetisi dasar. Yang kelima, ada analisis dan interpretasi. Analisis dan interpretasi hendaknya dilaksanakan setelah data atau informasi terkumpul. Nah, analisis ini berwujud deskripsi hasil evaluasi berkenaan hasil belajar siswa, yaitu penguasaan kompetensi sedang. Penguasaan interpretasi merupakan penafsiran terhadap deskripsi hasil analisis belajar siswa. Analisis dan interpretasi didahului dengan langkah scoring sebagai tahapan penentuan pencapaian penguasaan kompetensi oleh setiap siswa. Yang terakhir ada prinsip-prinsip evaluasi dan tujuannya. Yang pertama ada kontinuitas. Nah, prinsip ini merupakan pembelajaran yang pertama harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan, sehingga terlihat nih keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelahnya melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi secara kontinu, guru juga dapat melihat perkembangan peserta didik dengan melihat kemajuan hasil belajarnya. Umumnya, proses evaluasi terus dilakukan selama kegiatan belajar, juga dilakukan agar guru dan sekolah bisa memberikan hasil yang terbaik setiap masanya. Yang kedua ada komprehensif. Nah, artinya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya, seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik peserta didik itu sendiri. Pasalnya, tidak jarang loh beberapa guru yang hanya memperhatikan aspek kognitif saja atau pengetahuan ya, padahal seluruh aspek penilaian itu berperan besar dalam evaluasi pembelajaran. Sebagai guru, kita semua bukan hanya untuk dituntut untuk membuatkan siswa paham materi pembelajaran saja, tetapi membentuk karakter itu lebih penting agar menjadi manusia yang positif dan berguna bagi kehidupannya itu sendiri. Oleh sebab itu, evaluasi yang baik harus dilakukan secara menyeluruh setelah proses belajar dan penilaian belajar siswa. Yang ketiga, ada kooperatif. Umumnya proses evaluasi ini harus dilakukan berkoordinasi dengan berbagai elemen-elemen untuk mengembangkan siswa, mulai dari guru mata pelajaran, guru wali kelas, kepala sekolah, orang tua, hingga petugas administrasi. Bahkan evaluasi juga harus melibatkan siswa itu sendiri. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran ini merasa dihargai karena sudah berkontribusi langsung atau mengikuti kerjasama yang dilakukan. Yang keempat ada objektif. Nah, tahapan ini untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka proses evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif. Artinya apa? Faktor-faktor subjektif seperti hubungan dengan guru dan siswa, kedekatan guru dengan siswa, faktor perasaan yang tidak tega, dan lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam proses evaluasi. Apabila siswa tersebut belum mendapatkan nilai yang baik, artinya guru harus memberikan catatan untuk memotivasi siswa, memberikan penilaian secara objektif untuk mengukur
pengetahuan siswa itu sendiri. Jika penilaian dilakukan secara subjektif, maka hasilnya tidak fair, sehingga hasil evaluasi kurang tepat. Seperti itu. Yang terakhir, ada praktis. Evaluasi ini harus dilakukan secara praktis, artinya tidak memakan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada guru dalam menyusun instrumen dan penyelesaiannya. Alhamdulillah, selesai sudah materi yang saya paparkan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.